Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Nya kita dapat berkumpul hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 1-18 dengan tema buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Semoga khotbah ini dapat memperlengkapi kita dalam menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengaplikasikan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam setiap perkataan yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Amsal 9 ayat 1-18. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-serudi atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia, orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan kebodohan adalah dua hal yang selalu bertentangan dalam kehidupan manusia. Dalam Amsal 9, kita diperlihatkan dua undangan. Undangan dari hikmat dan undangan dari kebodohan.
Kedua undangan ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Hikmat membawa kehidupan, sedangkan kebodohan membawa kehancuran. Oleh karena itu, kita harus memilih dengan bijaksana jalan mana yang akan kita ikuti. Tema ini mengajak kita untuk meninggalkan kebodohan dan memilih jalan pengertian. Kebodohan dalam Alkitab bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi juga sikap menolak ajaran Tuhan. Sebaliknya, jalan pengertian adalah hidup yang dipimpin oleh hikmat dari Tuhan. Dengan memilih hikmat, kita akan memperoleh hidup yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 9 merupakan bagian dari kitab Amsal yang secara tradisional dikaitkan dengan Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini termasuk dalam literatur kebijaksanaan Ibrani yang berisi ajaran moral dan etika. Pasal ini menampilkan dua figur alegoris, hikmat dalam Amsal 9 ayat 1-12, dan kebodohan dalam Amsal 9 ayat 13-18. Hikmat di sini sering dikaitkan dengan ajaran ilahi, sedangkan kebodohan melambangkan godaan yang menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 9 ayat 1-6, undangan hikmat-hikmat digambarkan sebagai seorang wanita yang membangun rumahnya dengan 7 tiang, yang melambangkan kesempurnaan dan kekokohan. Hikmat mengundang orang yang belum berpengalaman untuk makan dan minum dari hidangannya, yang melambangkan kehidupan dan pengertian yang datang dari Tuhan. Undangan ini menunjukkan bahwa hikmat tersedia bagi siapa saja yang mau menerimanya. Amsal 9 ayat 7-12. Respons terhadap hikmat. Orang bijak akan menerima teguran dan bertambah bijak, sedangkan orang bebal menolak teguran dan membenci orang yang menegurnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ayat 10. Ini menegaskan bahwa hikmat sejati hanya berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Amsal 9 ayat 13-18, undangan kebodohan. Kebodohan juga digambarkan sebagai seorang wanita, tetapi ia adalah seorang yang ribut, tidak tahu apa-apa, dan menyesatkan orang dengan rayuan. Ia menawarkan kesenangan sesaat, yang pada akhirnya membawa kepada kematian dan kehancuran. Orang yang memilih jalannya berakhir di dunia orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 9 tidak hanya memberikan ajaran teoretis tetapi juga memiliki dampak praktis bagi kehidupan. Berikut beberapa implikasinya. 1. Sikap terhadap teguran dan didikan. Amsal 9 ayat 7-9. Seorang yang bijak menerima teguran dan bertumbuh darinya, sementara orang yang bebal menolaknya. Dalam konteks sosial, ini mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan pembelajaran sepanjang hidup. Pendidikan yang benar bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Amsal 9 menekankan pentingnya hikmat dalam kehidupan. Orang tua, guru, dan pemimpin harus menanamkan nilai-nilai kebenaran agar generasi berikutnya berjalan dalam hikmat. 2. Pilihan moral dan pengaruh sosial. Undangan hikmat membawa kehidupan, sedangkan undangan kebodohan membawa kehancuran. Dalam dunia modern, ini bisa dihubungkan dengan pengaruh budaya, pergaulan, dan kebiasaan yang dapat membawa kita pada kebijaksanaan atau kebodohan. Kita dihadapkan pada pilihan antara jalan hikmat dan jalan kebodohan setiap hari, misalnya dalam pekerjaan, relasi, dan keputusan finansial. Memilih jalan hikmat berarti hidup dalam integritas, ketekunan, dan takut akan Tuhan.
3. Peran takut akan Tuhan dalam keputusan hidup. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 9:10 mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan hubungan yang benar dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bahwa setiap keputusan moral dan etika seharusnya berakar dalam nilai-nilai ilahi. Dalam gereja dan komunitas iman, kita dipanggil untuk menerima pengajaran dan hidup sesuai dengan prinsip hikmat. Gereja harus menjadi tempat di mana orang dapat bertumbuh dalam hikmat Tuhan, bukan hanya dalam ritual keagamaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, ada dua bangunan yang berdiri megah di persimpangan jalan utama. Yang pertama adalah Rumah Hikmat, sebuah pusat pembelajaran yang didirikan oleh seorang wanita bijaksana bernama Sarah. Ia telah membangun tempat ini dengan kerja keras, mempersiapkan berbagai ruang untuk belajar, serta mengundang para pemuda dan pemudi untuk datang dan mendapatkan ilmu yang akan membentuk masa depan mereka. Di sisi lain persimpangan, berdiri Rumah Kebodohan, sebuah klub malam yang dikelola oleh seorang wanita yang dikenal sebagai Laila. Di dalamnya musik berdentum keras, minuman mengalir tanpa batas, dan kehidupan tampak penuh kesenangan sesaat. Laila selalu berdiri di pintu masuk, mengundang orang-orang untuk masuk, menjanjikan kebebasan dan kenikmatan tanpa batas. Suatu sore, seorang pemuda bernama Adrian berdiri di tengah persimpangan itu. Ia baru saja lulus dari sekolah menengah dan sedang mencari arah hidup. Di satu sisi, ia melihat Sarah berdiri di depan Rumah Hikmat, dengan senyum hangat dan buku di tangannya. Ia mengundang Adrian dengan lembut. Mari masuk, aku telah menyiapkan makanan dan minuman yang akan memberimu kebijaksanaan dan pengertian. Jalan yang kutunjukkan akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Laila melambai ke arahnya mengenakan pakaian mencolok dan suara manis menggoda. Adrian, mengapa membuang waktu dengan hal-hal membosankan? Hidup ini harus dinikmati. Masuklah ke sini, lupakan kekhawatiranmu, dan bersenang-senanglah. Adrian ragu. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa banyak orang yang masuk ke Rumah Kebodohan, tapi keluar dengan hidup berantakan. Namun, gemerlap, lampu dan suara tawa di dalam klub itu begitu menggoda. Sementara itu, Rumah Hikmat tampak tenang dan sederhana. Tapi kata-kata Sarah terdengar penuh harapan. Dengan hati yang masih bimbang, Adrian mengambil napas dalam dan akhirnya melangkah menuju Rumah Hikmat. Begitu ia masuk, ia disambut dengan tangan terbuka. Ia diberi makanan yang lezat, bukan hanya untuk tubuhnya, tetapi juga bagi pikirannya. Sarah mulai mengajarkan kepadanya tentang kebijaksanaan, bagaimana menghadapi tantangan hidup, bagaimana merencanakan masa depan, dan bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Beberapa tahun berlalu, Adrian kini telah menjadi seorang pengusaha, sukses yang bijaksana. Ia sering melihat dari kejauhan, Rumah Kebodohan yang dulu hampir ia masuki. Banyak yang datang ke sana, tetapi hanya sedikit yang keluar dengan selamat. Beberapa kehilangan masa depan mereka, terjerumus dalam kebiasaan buruk, dan hidup dalam kesia-siaan. Adrian bersyukur atas keputusannya. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak selalu tampak menarik di awal, tetapi hasil akhirnya adalah kehidupan yang penuh berkat. Sebaliknya, kesenangan instan seringkali membawa kehancuran. Pesan dari cerita ini jelas. Setiap orang berada di persimpangan,
dan keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita. Hikmat mengundang dengan kasih, sementara kebodohan menggoda dengan ilusi. Pilihan ada di tangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan membawa kehidupan, sedangkan kebodohan membawa kehancuran. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan antara hikmat dan kebodohan. Oleh karena itu, marilah kita dengan rendah hati menerima hikmat Tuhan dan meninggalkan kebodohan, agar kita memperoleh hidup yang sejati dan mengikuti jalan pengertian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memilih jalan hikmat dan menjauhi kebodohan. Tolong kami untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan dan memahami kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat, agar firman yang telah kami dengar hari ini berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.